Salam sejahtera sahabat restorasi jiwa. Saat ini kita akan membahas hukum tindakan. Berapa banyak orang yang akhirnya frustasi dan gagal dalam menerapkan hukum Loa? Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Kita jawab dalam pembahasan kita kali ini. Sahabat restorasi jiwa, saat ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam seri 12 hukum universal. Jika Anda baru saja mengikuti judul ini, kami sarankan untuk kembali memahami beberapa tayangan kami sebelumnya, yaitu hukum keesaan ilahi dan hukum getaran terlebih dahulu. Sebelum kita beralih ke hukum ketiga dari seri ini, selain pertanyaan di awal, mari kita bahas satu pertanyaan mendasar, yaitu apakah 12 hukum perwujudan universal ini didukung oleh ilmu pengetahuan? Sebelum menjawab hal ini, kita dalami fakta perkembangan ilmu pengetahuan. Sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan, pendapat seperti ini dianggap sebagai ilmu pengetahuan semu atau pseudoscience. Pseudoscience adalah sebuah ilmu pengetahuan, metodologi, keyakinan, atau praktek yang dianggap sebagai ilmiah, tetapi tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan metode ilmiah. Ilmu semu mungkin kelihatan seperti ilmiah, tetapi tidak memenuhi persyaratan metode ilmiah yang dapat diuji dan seringkali berbenturan dengan kesepakatan atau konsensus ilmiah yang umum. Namun, istilah pseudoscience muncul pertama kali pada tahun 1843 yang merupakan kombinasi dari akar bahasa Yunani pseudo yang berarti palsu atau semu, serta bahasa Latin scientia yang berarti pengetahuan atau bidang pengetahuan. Istilah tersebut memiliki konotasi negatif karena dipakai untuk menunjukkan bahwa subjek yang mendapat label semacam itu digambarkan sebagai sesuatu yang tidak akurat atau tidak bisa dipercaya sebagai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, para pembela serta yang mempraktekkan pseudoscience biasanya menolak klasifikasi ini. Nah, kabar baiknya adalah seiring perkembangan ilmu pengetahuan saat ini semakin mampu menjelaskan hal-hal yang sebelumnya dianggap kemustahilan, bahkan dianggap sebagai pseudoscience. Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dasar, baik fisika, biologi, kimia, termasuk pesatnya perkembangan neuroscience, psikologi, dan psikiatri, yang selanjutnya memperkenalkan diri mereka sebagai seorang spiritualis modern, termasuk pemaknaan yang juga semakin berkembang dari para tokoh-tokoh agama yang semakin fleksibel. Secara umum telah sepakat menyimpulkan bahwa sejatinya ilmu pengetahuan, agama, dan spiritual adalah tritunggal, seiring sejalan dan tidak terpisahkan. Begitupun dengan pemahaman 12 hukum semesta. Sahabat restorasi jiwa, mari kita kembali ke pembahasan hukum tindakan. Hukum tindakan mungkin yang paling sedikit dibicarakan dari 12 hukum semesta sebagai pedoman spiritual. Tetapi sejauh ini, hukum ini justru merupakan hukum yang benar-benar beresonansi seiring sejalan dengan pemahaman, dengan logika, dan dengan batin. Hukum tindakan mengharuskan kita melakukan sesuatu untuk mewujudkan hal-hal yang kita impikan. Ya, itu sangat literal dan alami. Hukum ini menyatakan bahwa kita tidak dapat mewujudkan hal-hal yang kita inginkan dan yang kita impikan tanpa mengambil tindakan, membutuhkan pengambilan langkah atau tindakan menuju kesuksesan. Manifestasi bukanlah ilmu sihir dan tahayul, walaupun terkadang banyak orang menerjemahkannya keliru karena terlihat seperti itu. Banyak orang yang belajar tentang manifestasi, terutama melalui beberapa buku pengembangan diri yang sangat fenomenal akhir-akhir ini, mereka percaya bahwa semesta akan memungkinkan kita untuk mewujudkan hal-hal yang kita inginkan hanya dengan berpikir dan mengharapkannya. Jika sedemikian mudahnya, walaupun banyak orang yang mampu dan berhasil mengaplikasikannya dalam kehidupan, namun juga banyak orang yang mencoba namun frustasi dan akhirnya berhenti. Mengapa demikian? Itu karena manifestasi yang merupakan landasan hukum ketertarikan membutuhkan sinergi dengan hukum tindakan, bahkan terkadang tindakan
dan yang diperlukan mungkin merupakan hal yang justru kita hindari, bahkan sering kita tunda atau disertai dengan energi ketakutan untuk mencobanya. Hukum tindakan mengharuskan kita untuk melepaskan kenyamanan kita dan berani menerima tantangan untuk mencoba dan tentunya mengambil resiko yang terukur. Di sini perlunya pemahaman dan sinergi dengan hukum-hukum lainnya, seperti hukum getaran yang berisikan energi keberanian, semangat penuh sukacita dari level kesadaran utama yang tinggi. Untuk mewujudkan sesuatu yang benar-benar kita inginkan, kita sepatutnya mengambil langkah maju untuk menemukan dan mendapatkan pertolongan Tuhan dan alam semesta di tengah perjalanan. Kita bereaksi bersama Tuhan dan alam semesta mendukung. Namun, tidak perlu menuntut hasil. Yang perlu adalah memulai reaksi bertahap dengan keberanian mengambil langkah pertama, bergerak maju, dan mengambil tindakan. Itu tanda kita menunjukkan kepada semesta bahwa kita siap untuk mencoba dan memahami bahwa gagal adalah proses, dengan keyakinan bahwa semua itu adalah bagian daripada proses dan perjalanan kesuksesan. Nah, disinilah diperlukan kesadaran atas berlakunya hukum getaran, hukum kompensasi, hukum ketertarikan, hukum sebab akibat, dan hukum-hukum semesta lainnya. Jadi, buktikan kepada semesta bahwa diri kita seutuhnya adalah modal dan investasi yang baik, bahwa kita layak untuk kemakmuran sebagai kompensasi atas keberanian aksi kita untuk melangkah. Seperti strategi pertumbuhan jangka panjang lainnya, ini bisa memakan waktu tergantung pada seberapa agresif atau konservatifnya kita. Ini adalah investasi mental dan kita tidak akan mencapai kesuksesan dalam semalam. Beri diri kita apresiasi dan program kembali pikiran dan harapan kita dengan tepat. Semesta tahu yang terbaik untuk kita. Semesta menyayangi kita. Semesta hanya ingin kita mengambil langkah berani untuk berproses dan melakukan sesuatu, terlepas dari berbagai macam bombardir keraguan dan ketakutan kita selama ini. Kuatkan dengan afirmasi dan penegasan bahwa kita bisa dan ambil langkah. Ini bukan tentang mengambil langkah ke arah yang benar, tapi maju saja. Tetap bergerak dan melangkahlah. Tidak ada arah yang 100% benar atau 100% salah. Yakinlah bahwa alam semesta selalu mendukung kita. Inilah keyakinan yang perlu kita tanamkan, dan itu akan memastikan kita terus berada di jalur pemaknaan yang benar. Tidak peduli seberapa bengkoknya itu, selama kita berkomitmen untuk terus bergerak maju. Semua ini adalah bagian dari kepercayaan, keyakinan, tekad, dan penyerahan diri kepada Tuhan dan semesta. Untuk terwujud, yakin akan usaha dan percaya pada proses. Ini adalah kepercayaan tertinggi pada diri, Tuhan, dan semesta. Ini adalah jenis keputusan yang mengubah hidup, dan kitalah satu-satunya yang dapat membuat pilihan untuk berani mengambil langkah. Kita sepatutnya membuat keputusan itu untuk diri kita sendiri, tidak ada yang lain. Kebanyakan penyesalan datang karena terus berada pada perencanaan dan menunda untuk memulai. Terlalu banyak menarik dengan energi kekhawatiran, tapi mengabaikan intuisi untuk memutuskan memulai aksi dan tindakan. Rasa atau emosi sangat penting dalam kaitannya dengan hukum tindakan, karena perasaan kita pada umumnya menentukan apa yang kita lakukan. Dengan kata lain, pikiran kita menentukan rasa dan emosi kita yang menentukan perilaku kita. Seperti yang kita ketahui dari episode sebelumnya, kebiasaan buruk dan pola pikir negatif dapat menyebabkan hilangnya semangat dan kesempatan. Keadaan rasa atau emosi kita secara langsung mempengaruhi tindakan yang kita ambil. Saat kita bahagia, penuh sukacita, kita mengirimkan sinyal dan frekuensi itu ke alam semesta. Maka alam semesta menangkapnya dan membuka peluang dan kesempatan dan menarik berbagai macam peluang ke arah kita. Dalam kesempatan yang sama, sambutlah dengan aksi dan tindakan yang seirama. Begitulah semesta akan selalu membuka peluang dari sinyal yang kita pancarkan. Sahabat restorasi jiwa, dari semua hukum spiritual, menggunakan hukum ini untuk mewujudkan impian dan cita-cita kita mungkin yang paling mudah. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengambil satu langkah
menuju salah satu tujuan dan impian kita. Apapun efek dari tindakan itu tidak masalah, selama itu merupakan langkah maju menuju kemajuan. Semesta akan merasakan perubahan kita, semangat dan komitmen baru kita. Teruskan dan lanjutkan. Ingat bahwa hukum ini membutuhkan konsistensi dan itulah yang penting. Sahabat Restorasi Jiwa, mungkin kita pernah mendengar ungkapan populer, Roma tidak dibangun dalam sehari. Ya, itu karena hukum tindakan butuh konsistensi dari beberapa tindakan yang terjadi selama periode waktu tertentu untuk sampai pada hasil yang diharapkan. Semesta membutuhkan pertukaran energi, semangat, dan tindakan. Sementara tindakan tidak harus berarti gerakan fisik semata, perlu diselaraskan dengan perubahan keadaan mental, emosional, spiritual, dan wawasan yang fleksibel. Jika Anda merasa bahwa cukup dengan bermanifestasi sambil berleha-leha dan akan menghasilkan miliaran rupiah, maka siaplah frustasi. Sudah banyak yang melakukan demikian. Saat ini dan sekarang, stop dan buka wawasan dengan tepat. Lakukan langkah dan tindakan yang tepat, selaras dan harmonis dengan hukum-hukum semesta. Jika Anda butuh mentor secara profesional yang membimbing Anda dengan langkah yang tepat, hubungi kami. Kita berproses dengan cara yang tepat. Sahabat Restorasi Jiwa, demikian tayangan kami. Senang jika bermanfaat. Terus dukung kami dengan cara yang terbaik yang bisa Anda berikan. Sebagaimana dalam hukum kompensasi, maka Anda akan menerima yang terbaik dari apa yang Anda lakukan. Kasih karunia Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita semua. Terima kasih, ya, dan amin.